Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh beribadah pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan ada rencana Tuhan yang indah, yang mau kita kerjakan sebagai umat-Nya. Karena itu mari kita mendasarkan ibadah kita di dalam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 135 ayat 3. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan Allah kita, Allah yang baik, Allah yang mulia dan penuh kasih. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Napa penebusan mulia baginya, darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya, dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Napa penebusan mulia baginya. Ia yang telah mengajarkan kita kebenarannya. Biarlah hati kita sungguh senang di dalam Yesus Kristus, Putranya. Yang mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam Putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Kenapa penebusan mulia bagi. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Naplah penebusan mulia baginya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh sebab karena anugerah-Mu lah kami ada sampai saat ini. Di hari di mana kami memperingati hari Sabat Tuhan,
Kami diberikan kesempatan untuk kembali datang menyembah-Mu. Biarlah segenap hati kami hanya tertuju kepadamu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami menyerahkan sepanjang ibadah kami, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Anugerahnya sungguh melimpah bagi setiap kita. Dia menyatakan pertolongannya dan penebusannya bagi setiap kita yang tidak berdaya. Mari kita bersama-sama mengingat kembali akan anugerah Tuhan sambil kita merenungkan setiap diri kita, setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Anugerahnya limpah. Ajaiblah juru selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski derita menimpaku, harus anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah, Dia cariku yang berdosa, meskipun ku tak patutlah. Acapku langgar hukumnya, harusnya ku binasalah. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, Ia menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Kita tidak mampu bersandar kepada diri kita sendiri. Kita butuh pertolongannya. Tak mampu sandar diriku, pertolongannya ku handal. Darah anak domba Allah membasuhku sampai kudus. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, anugerahnya limpah. Ia yang menghapus dosa kita, menghapuskan dosaku. Mari kita bangkit berdiri. Kita kembali menyatakan anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, Ia menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Mazmur 51 ayat 11 mengajak kita untuk datang memohon ampun kepada Allah agar Dia menghapuskan dosa-dosa kita. Biarlah setiap kita berseru, sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Saudara, Tuhan hadir di sini layak untuk disanjung, ditinggikan oleh setiap orang yang bersih hatinya. Oleh karena itu, biarlah setiap kita datang memohon ampun kepada Tuhan agar kita datang beribadah dengan layak di hadapan Dia. Mari kita bersama-sama mengambil waktu untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, kepadamu kami telah berdosa. Di hadapanmu sekecil apapun dosa kami, Engkau mengetahuinya dan Engkau membencinya. Tuhan, kami namun bersyukur
Karena di tengah ketidakberdayaan kami untuk melawan dosa-dosa kami, atau juga di tengah ketidakseriusan kami melawan dosa-dosa, Engkau tetap memberikan anugerah pengampunan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mohon Tuhan menghapuskan setiap dosa-dosa kami. Tuhan bersihkanlah hati kami. Dan Tuhan, biarlah anugerah-Mu juga yang menuntun kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, jadikanlah setiap kami menjadi seorang murid yang dengar-dengaran kepada Tuhan dan yang hatinya mau dibentuk oleh Tuhan dan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Tuhan, tolonglah agar kami sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang juga dapat memancarkan terang-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Mari kita juga bersama-sama dengan tekad yang bulat kita mau menyatakan iman kita. Biarlah pagi hari ini kita akan menyatakan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari setiap kita bersama-sama mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita melanjutkan ibadah kita, nanti penginjil Selo akan memimpin kita lagi. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati setiap kita rindu untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Firman yang menuntun langkah kehidupan kita. Penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Sekali lagi, Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum mendengarkan penguraian firman Tuhan, saya mengajak kita mohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kita boleh dimengertikan akan kebenaran firman Tuhan, kita boleh dimengertikan apa yang boleh menjadi rencana Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau yang memberi pengertian kepada kami atas apa yang menjadi rencana-Mu kepada kami umat-Mu Tuhan. Tuhan, lembutkan hati kami untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami, celikan pikiran hati kami, dan beri kami kekuatan di dalam anugerah-Mu untuk kami boleh taat
kepada apa yang Engkau kehendaki. Karena itu pimpinlah kami, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memikirkan sebuah topik, yaitu memikirkan ulang tentang gereja. Saya pada pagi hari ini atau pada hari ini ingin berbicara topik ini karena ini menjadi sebuah kegelisahan di dalam diri saya. Selama bertahun-tahun saya mencoba melihat apa yang terjadi dengan gereja-gereja Injili, baik yang ada di Indonesia maupun ada yang apa yang terjadi di luar negeri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari, kalau kita perhatikan sejak tahun 1990 sampai sekarang, gereja-gereja Injili itu mengalami kemerosotan di dalam jumlah kehadiran orang-orang yang datang beribadah di gereja. Kalau kita lihat banyak survei, kita akan menemukan terjadi kemerosotan antara 20% sampai 50%, jumlah yang besar. Padahal kalau kita lihat tahun 90 itu banyak terjadi KKR yang besar. Tetapi kalau kita amati, ternyata walaupun terjadi KKR yang besar, ternyata gereja itu sedang mengalami kemandekan atau stagnansi. Tidak bertambah, bahkan itu semakin merosot. Itu yang terjadi di dalam gereja-gereja Injili. Kita berpikir bahwa selama ini gereja-gereja Injili itu menjadi gereja mainstream atau gereja arus utama, atau kalau saya bahasakan lebih sederhana lagi, gereja yang jumlahnya mayoritas. Tetapi saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan yang berkata, kita ini tidak lagi menjadi gereja mainstream, gereja-gereja Injili tidak lagi menjadi gereja mainstream. Dan ternyata di dalam pertumbuhan gereja, ternyata jumlah gereja karismatik itu melampaui daripada gereja-gereja Injili. Jadi sebenarnya gereja-gereja Injili ini sedang tertinggal secara pertumbuhan jumlah jemaat. Apa yang terjadi, jemaat yang dikasihi Tuhan? Padahal kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47b, ini menceritakan tentang kehidupan gereja mula-mula, ya, kehidupan jemaat mula-mula. Dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ternyata gereja mula-mula itu sangat disukai oleh semua orang, dan karena disukai, Tuhan itu terus menambahkan orang-orang yang percaya, tidak bertambah jumlah kehadiran, keanggotaan gereja. Tetapi keadaan ini tidak terjadi di dalam kondisi gereja-gereja masa kini. Mengapa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, mengapa ini terjadi di dalam gereja-gereja Injili masa kini? Maka kalau kita perhatikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian ada survei-survei yang muncul yang coba menganalisa kira-kira kenapa ya orang tidak mau datang ke gereja. Maka di dalam hasil survei itu ditemukan ada 8 alasan orang tidak mau datang ke gereja. Alasan pertama orang tidak mau datang ke gereja yaitu karena merasa tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Orang merasa bahwa saya ke gereja atau tidak ke gereja, saya tidak menemukan keunikan pertumbuhan kerohanian melalui gereja. Artinya saya tidak ke gereja, saya juga tetap merasa bisa bertumbuh rohani. Saya ke gereja juga tetap tidak ada bedanya dengan saya tidak ke gereja. Ini persoalan yang terjadi sehingga orang merasa kalau begitu apa gunanya saya datang ke gereja? Padahal kalau kita melihat situasi zaman sekarang yang disebut bukan lagi zaman modern, tetapi zaman postmodern, itu banyak sekali orang-orang yang sangat rindu hal-hal yang bersifat spiritual atau kerohanian. Tetapi anehnya orang tidak merasa ada bertumbuh secara rohani melalui gereja.
Alasan yang kedua, kenapa orang tidak mau datang ke gereja, yaitu di gereja terlalu banyak masalah. Maka kalau kita lihat di gereja banyak pertengkaran, banyak konflik, banyak masalah, ya, kemudian banyak gosip, orang ngomongi satu dengan yang lain. Orang-orang yang mau datang ke gereja dari Senin sampai Sabtu, mereka itu sudah mengalami satu kehidupan yang penuh tekanan tekanan luar biasa. Ketika mereka datang ke gereja, apa yang terjadi? Mereka bukannya dilepaskan dari beban-beban atau tekanan-tekanan itu, tetapi datang masuk gereja, lihat gereja itu saling berantem, saling komplain, saling tidak puas, frustasi, lelah, dan sebagainya. Maka akhirnya orang tidak mau datang ke gereja. Karena terlalu banyak masalah di dalam gereja. Alasan yang ketiga, kenapa orang tidak mau datang ke gereja? Yaitu saya tidak punya waktu. Persoalannya bukan karena orang tidak punya waktu. Ini berkaitan dengan hasil survei yang pertama, yaitu karena orang merasa tidak ada gunanya, maka orang tidak mau menyempatkan atau memberi waktu untuk datang ke gereja. Jadi itu alasannya. Alasan yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kenapa orang tidak mau datang ke gereja? Karena tidak tertarik datang ke gereja. Tidak ada sesuatu yang orang melihat dari kehidupan orang-orang percaya atau kehidupan orang Kristen itu sesuatu yang indah atau sesuatu yang menarik. Karena itu orang melihat tidak ada daya tarik dari gereja. Bukan soal mereka ingin dapat entertainment, kita adakan acara entertainment yang kemudian bikin acara wah. Bukan itu. Tapi mereka tidak melihat kehidupan yang indah dari orang-orang Kristen, sehingga mereka tidak tertarik untuk datang ke gereja. Seringkali saya mendengarkan hal-hal seperti ini dan kadang-kadang sedih melihat kesaksian-kesaksian hidup orang-orang Kristen. Hal yang kelima, kenapa orang tidak mau datang ke gereja? Karena ini alasannya. Karena gereja terlalu sering minta uang. Ya, ini ada proyek ini, proyek itu, proyek ini, proyek itu, kan orang merasa ini kok gereja minta uang, dan minta uang. Merasa terlalu sering gereja meminta uang. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka orang tidak tertarik untuk datang ke gereja. Alasan yang keenam, orang tidak mau datang ke gereja karena ini, ibadah gereja itu membosankan. Ibadah gereja itu tidak menarik. Mungkin ini berkaitan dengan anak-anak muda, generasi muda yang merasa gereja itu hanya untuk orang-orang tua. Gereja ibadahnya tidak menarik bagi mereka, tidak menggairahkan. Makanya kemudian banyak orang tidak mau datang ke gereja. Alasan yang ketujuh, kenapa orang tidak mau datang ke gereja? Karena begini, karena gereja tidak ada relevansinya dengan kehidupan saya. Jadi apa yang diajarkan di gereja itu tidak terkait dengan kehidupan saya. Kalau saya punya masalah dengan bisnis saya punya masalah dengan rumah tangga, kemudian cuma dapat jawaban, ya berdoa saja. Tidak ada solusi-solusi yang diberikan. Gereja bicara banyak hal tetapi kemudian seakan-akan cuma di awang-awang dan tidak mendarat di dalam kehidupan jemaat. Maka kemudian orang-orang tidak merasa gereja itu terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari, terkait dengan pergumulan yang mereka alami. Alasan yang kedelapan, kenapa orang tidak mau datang ke gereja? Karena begini, karena saya tidak percaya kepada Allah, atau saya tidak yakin Allah ada. Ini tantangan yang kita hadapi sekarang. Ada begitu banyak ajaran, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, dan celakanya ketika kemudian orang-orang Kristen ditanya tentang imannya untuk menjelaskan imannya dengan baik, kemudian yang terjadi adalah apa? Udah pokoknya begini,
terima saja. Maka kemudian mereka merasa, loh, saya tidak yakin, karena saya tidak bisa diberikan sebuah pengertian penjelasan yang jelas tentang iman Kristen. Banyak anak-anak muda yang sekolah ke luar negeri, setelah mereka belajar teori evolusi, setelah mereka belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, iman mereka goncang. Bagaimana mereka menyatukan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari dengan iman Kristen mereka. Bagaimana iman Kristen menjawab pergumulan-pergumulan ini. Dan ternyata gereja selama ini tidak mengajarkan apa-apa. Sehingga banyak kalau kita lihat anak-anak muda yang menjadi ateis. Sangat banyak sekali yang menjadi ateis. Atau kalau bukan ateis menjadi agnostik. Ya saya percaya Allah ada, tapi saya nggak peduli Allah. Saya nggak kenal siapa Allah. Ya sudah, pokoknya saya jalani hidup saya seperti ini saja. Ini realita yang terjadi kenapa orang-orang tidak mau datang ke gereja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang terjadi dengan kondisi zaman ini? Apa yang sedang terjadi dengan gereja-gereja Injili? Maka ini sebuah pertanyaan penting yang coba kita pikirkan, kita gumulkan bersama-sama. Kenapa gereja tidak menarik untuk membawa orang-orang datang? Kenapa? Maka kalau kita perhatikan persoalannya adalah karena gereja sudah kehilangan visi dan misinya. Saya kasih gambaran begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pabrik sepatu menurut Bapak Ibu saudara-saudari menghasilkan apa? Pabrik sepatu menghasilkan apa? Pabrik sepatu tentunya menghasilkan sepatu. Mungkin ini sering kita dengar. Pabrik roti menghasilkan apa Bapak Ibu? Pabrik roti menghasilkan roti. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau demikian, gereja menghasilkan apa? Gereja menghasilkan apa? Maka kita melihat dari satu bagian firman Tuhan dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya, kepada setiap orang percaya. Dan inilah yang menjadi visi dan misi daripada gereja. Apa itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Maka kalau kita perhatikan tadi, panggilan gereja, tadi ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kemudian kuasa itu kemudian di dalam ayat 20 dinyatakan lagi, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Maka gereja itu dipanggil untuk mewujudkan, atau gereja itu sebagai perwujudan atau sarana, ya. Sarana untuk apa? Untuk mewujudkan kuasa Kristus di tengah dunia ini. Supaya kuasa Kristus nyata di tengah-tengah dunia. Maka untuk supaya kuasa Kristus itu terwujud, ada mandat yang Tuhan berikan, ada amanat agung yang Tuhan berikan, yaitu apa? Pergi, jadikan semua bangsa apa? Bukan dikatakan orang Kristen, bukan. Tetapi pergi, jadikan semua bangsa apa? Muridku. Ini kata penting. Bukan supaya mereka datang menjadi KTP-nya orang Kristen, bukan. Tetapi supaya mereka menjadi murid daripada Kristus. Maka untuk menjadi murid Kristus ada dua hal yang harus dilakukan oleh gereja atau orang percaya, yaitu yang pertama adalah
memberitakan Injil dan membaptis. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tentunya kita harus memberitakan Injil. Kita membawa atau memberitakan tentang Kristus. Dan ketika orang-orang yang kita beritakan tentang Kristus itu, tentang Injil itu mau percaya, maka mereka kemudian dibaptiskan. Tapi apakah selesai sampai di situ? Tidak, seringkali orang berhenti sampai baptislah mereka. Padahal ada ayat 20 yang seringkali itu tidak dibaca dengan baik-baik. Yaitu apa? Setelah mereka dibaptis, setelah mereka percaya, mereka harus apa? Mereka harus diajar untuk apa? Atau dididik untuk menjadi semakin serupa Kristus. Mereka dididik untuk apa? Untuk mereka taat melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Maka amanat agung itu bicara menjadikan semua bangsa, menjadikan orang itu murid Kristus, dan ujungnya adalah murid Kristus itu nampak melalui kehidupan yang serupa dengan Kristus. Persoalannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalannya begini. Gereja seharusnya menghasilkan murid Kristus. Tetapi realita apa yang dihasilkan oleh gereja masa kini itu ternyata berbeda jauh dengan apa yang Tuhan berikan melalui amanat agung. Apa yang dihasilkan oleh gereja masa kini? Coba kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kira-kira bertahun-tahun kita datang ke gereja, ada yang mungkin baru beberapa tahun, ya, ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun menjadi orang Kristen. Kira-kira kita jadi apa? Dan celakanya, kalau kita perhatikan di dalam gereja, pusat dari gereja itu apa? Event atau kegiatan, acara, itu yang kemudian jadi pusat dari gereja. Maka kalau kita perhatikan gereja itu dari Senin sampai Senin itu kan isinya acara. Kenapa ini kok terjadi? Karena memang kita harus mengakui banyak konsep orang berpikir begini, semakin banyak kegiatan di dalam gereja, maka semakin rohani. Semakin sering orang datang ke gereja, itu semakin rohani. Dan itu sudah ditanamkan bukan cuma puluhan tahun, tapi ratusan tahun di dalam gereja. Seakan-akan kalau saya semakin banyak ikut terlibat, kalau pelayanan, kalau perlu sampai setiap hari saya datang ke gereja, wah itu semakin rohani. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian kita buat, kegiatan-kegiatan yang kita buat. Ya. Kalau kita amati kegiatan-kegiatan gereja itu sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Coba perhatikan, kita aja punya, kalau kita perhatikan event khusus kita itu aja sudah sangat banyak sekali. Sebentar lagi kita bulan Oktober akan mengadakan HUT GKY Makassar. Setelah HUT, apa yang kita lakukan? Kita mempersiapkan diri untuk apa? Natal. Setelah Natal apa? Tahun baru. Setelah tahun baru apa? Imlek. Setelah Imlek apa? Jumat Agung Paskah. Setelah Jumat Agung Paskah kita persiapkan apa? Mungkin pertengahan tahun kita adakan retreat dan sebagainya. Setelah itu kita persiapkan apa lagi? Kemudian kita persiapkan lagi untuk acara apa? HUT gereja lagi, ya. Belum lagi nanti kita sebelumnya itu kita harus bikin program dan sebagainya. Setelah itu kita persiapkan apa lagi? Belum tarik nafas, kita sudah harus siapkan apa? Natal lagi, belum tarik nafas, kita kemudian siapkan apa lagi? Kemudian kita siapkan untuk tahun baru, demikian seterusnya. Dan itu tidak mudah. Maka kemudian yang terjadi adalah kita kemudian mencoba mencari banyak orang yang semakin banyak terlibat di dalam pelayanan. Tidak salah, tetapi celakanya pelayan-pelayan kita ini mengerjakan apa? Akhirnya pelayan-pelayan di dalam gereja itu bukan lagi mengerjakan pemuritan, tetapi mengerjakan apa? Kan tadi mandat Tuhan adalah menjadikan semua bangsa murid, menjadikan orang itu murid Kristus.
Dan itu ternyata tidak dikerjakan. Yang dikerjakan adalah akhirnya para pelayan, termasuk juga di dalamnya hamba-hamba Tuhan, majelis, pengurus-pengurus, panitia-panitia. Kemudian akhirnya apa? Mereka menjadi event organizer. Jadi cuma pinter menyusun acara, bikin acara dan sebagainya. Ya, kepanitiaan begitu banyak di dalam gereja, menyimpan kesibukan, rapat-rapat begitu banyak. Latihan-latihan begitu banyak sampai kemudian kita tidak ada waktu untuk bernapas lagi. Terlalu banyak kegiatan-kegiatan kita dan kemudian kita semakin hari ke gereja, semakin ke gereja, kita semakin ahli untuk bikin kegiatan dan bikin acara. Ini yang terjadi. Ini para pelayan. Bagaimana dengan jemaat? Yang terjadi di dalam jemaat adalah jadi penonton, ya. Jadi penonton. Maka jemaat cuma lihat, ini acaranya bagus atau enggak bagus ya. Ini kegiatan nanti Natalnya ini tahun ini bagus enggak ya? Lebih bagus enggak dari tahun lalu? Maka itu yang terjadi. Kita cuma melatih jemaat menjadi penonton. Kemudian dengan begitu banyak kegiatan, tambah kegiatan, maka perlu apa? Perlu tambah ruangan, perlu tambah gedung lagi. Harus bangun gedung A, gedung B, dan sebagainya. Maka yang dihasilkan dari proses ini apa? Maka yang coba perhatikan, yang terjadi adalah kemudian tidak terjadi pertumbuhan rohani. Tidak terjadi pertumbuhan rohani, ini realita yang terjadi. Banyak orang bertahun-tahun ke gereja tidak berubah kehidupannya. Tidak menjadi semakin kudus, tidak menjadi karakternya semakin bertambah baik. Ini realita yang terjadi, karena apa? Karena kemudian kita cuma disuguhi untuk menjadi penonton, jemaat cuma disuguhi menjadi penonton. Dan apa yang terjadi dengan para pelayan? Para pelayan yang terjadi adalah frustasi, kelelahan, konflik. Itu yang realita terjadi, sehingga tidak heran orang melihat di gereja itu terlalu banyak pertengkaran dan sebagainya. Karena terlalu banyak, kita kemudian setiap tahun semakin hari semakin sulit mendapatkan orang-orang yang mau melayani. Kalau setiap tahun kita perhatikan, akhirnya yang jadi pengurus adalah 4L, lu lagi. Ini realita, akhirnya ada orang yang rangkap sampai 2 jabatan, 3 jabatan, 4 jabatan, ada yang 5 jabatan. Dan mereka sendiri kelelahan dengan begitu banyak jabatan, belum lagi rapat-rapat di dalam masing-masing bagian. Ada frustasi, ada kelelahan, bahkan tidak sedikit terjadi konflik satu dengan yang lain. Jemaat semakin hari datang ke gereja, semakin apa? Semakin tidak puas. Karena apa? Para pelayan kelelahan akhirnya tidak sanggup mengerjakan acara itu dengan baik. Kemudian komplain, ini kok acaranya seperti ini kok nggak menarik, itu kok nggak menarik, kok tahun lalu lebih bagus. Makanya kemudian para pelayan, panitia atau kepanitiaan itu semakin hari semakin stres jadi panitia. Karena apa? Kalau tahun lalu Natal itu begitu bagus, maka tahun ini minimal sama bagusnya. Kalau lebih jelek, stresnya luar biasa, akan terima komplain. Ini kok begini acaranya, ini kok acara jelek. Bahkan saya pernah mendengar ada jemaat, saya sudah keluar uang kasih persembahan, kok acaranya cuma sebegini. Kadang-kadang begitu menyedihkan, ini yang terjadi di dalam gereja. Dan yang terjadi apa? Ketika banyak acara, banyak kepanitiaan, tentunya banyak budget, banyak gedung, tambah banyak budget, maka biaya yang dikeluarkan oleh gereja itu semakin besar. Makanya tidak heran ketika pandemi terjadi, tidak ada kegiatan, persembahan langsung turun semua. Kita mengalami defisit. Ternyata ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa dikurangi lagi. Antara persembahan yang masuk dengan pengeluaran itu lebih besar pengeluaran. Karena selama ini kita melayani itu didorong oleh kegiatan demi kegiatan. Dan kita kehilangan tujuan yang Tuhan mau, visi yang Tuhan mau, misi yang Tuhan mau, yaitu apa? Menjadikan orang percaya sebagai murid Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang kehilangan tujuan, maka kita akan memasuki sebuah fase seperti hamster yang berputar. Kalau kita amati
kegiatan dalam gereja kita seperti hamster. Yang mainan di roda itu yang terus berlari, berputar-putar-putar, gak ada arah. Dan kalau kita tidak lagi mengerjakan visi dan misi yang Tuhan mau, kita akan memasuki sebuah fase yang disebut fase kegilaan. Fase kegilaan, betul. Orang yang tidak punya tujuan, visi yang jelas di dalam kehidupan bergereja, maka orang akan memasuki fase yang disebut fase kegilaan. Pada waktu Perang Dunia Kedua, tentara Nazi Jerman itu membuat sebuah percobaan di sebuah kamp konsentrasi terhadap para tawanan kamp konsentrasi. Kebanyakan yaitu orang-orang Yahudi. Maka tentara-tentara Jerman ini di dalam Perang Dunia Kedua bikin sebuah percobaan yang mereka kemudian ingin tahu, kalau orang disuruh melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka mereka buat percobaan, para tawanan itu disuruh pindahkan sampah di sebelah sana, ya, di sebelah kiri saya. Disuruh pindahkan sampah-sampah itu ke sebelah kanan saya, ujung sebelah kanan saya. Setelah sampah-sampah itu dipindahkan semua ke ujung sebelah kanan saya, sampah-sampah itu disuruh balikin lagi ke ujung kiri saya lagi. Kemudian sampah-sampah setelah sampai di ujung kiri terkumpul semua, sampah-sampah itu disuruh lagi dibawa ke ujung kanan saya. Demikian seterusnya. Dan yang terjadi itu dilakukan berhari-berhari. Maka ketika itu dilakukan kurang lebih waktu 2 minggu atau 3 minggu, yang terjadi sungguh luar biasa. Yang terjadi sungguh luar biasa. Yaitu apa? Mulai para tawanan itu berteriak-teriak histeris. Mereka stres, mereka frustasi, menjadi gila sampean. Ada sebagian yang bunuh diri, ada yang berlari menuju pagar kawat berduri, mereka tabrakkan dirinya untuk mati. Padahal cuma disuruh pindahkan sampah dari ujung kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri, demikian seterusnya. Tetapi yang terjadi ketika mereka melakukan itu tanpa tujuan, maka mereka menjadi gila. Maka kalau kita melakukan kehidupan bergereja kita tanpa visi yang jelas, tanpa misi yang jelas, maka kita gereja akan memasuki yang disebut fase kegilaan. Maka tidak heran banyak orang stres, banyak orang kemudian meninggalkan gereja, kecewa, frustasi, pahit, tidak puas, dan sebagainya. Karena gereja tidak kerjakan apa yang Tuhan mau. Kalau demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harusnya gereja lakukan? Apa yang harusnya gereja lakukan? Maka kalau tadi kita lihat visi misi Tuhan jelas, jadikan semua bangsa muridku, murid yang apa ujungnya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini kemudian butuh proses yang harus dikerjakan oleh gereja. Kalau kita perhatikan, ketika orang percaya, ya, percaya diselamatkan, maka ketika dilakukan proses pemuritan itu begini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Proses pemuritan itu melibatkan, pertama adalah yang disebut sebagai intentionally. Maaf saya pakai bahasa Inggris. Intentionally itu artinya dengan sengaja. Ada kegiatan yang dirancang dengan sengaja, tersistematis. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2, kehidupan gereja mula-mula, dikatakan jemaat itu bertekun di dalam pengajaran para rasul, bertekun di dalam ibadah. Dan bukan cuma bertekun, dikatakan mereka bertekun dengan sehati. Ada kesengajaan mereka datang rutin. Maka ketika pemuritan, kalau kita mengerjakan pemuritan, maka ada sesuatu yang harus sengaja gereja rancangkan. Pertanyaan begini, saya kalau datang 5 tahun ke gereja ini, saya dapat makanan rohani apa? Maka itu pertanyaan yang harus jelas dijawab oleh gereja. Kalau saya datang ke gereja, 5 tahun saya jadi apa? Nah, kebanyakan gereja tidak pernah bisa memberi jawaban ini. Kalau saya datang ke gereja, 5 tahun lagi saya bertumbuh menjadi apa? Dan saya mau bertumbuh menjadi apa? Itu harus hal yang jelas. Apa yang gereja sedang siapkan? Secara sengaja, secara sistematis, dengan jelas.
Maka gereja kita sedang mengerjakan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau jemaat menjadi semakin serupa Kristus, menjadi murid menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus ada 4 relasi yang harus dikerjakan, yaitu relasi dengan Tuhan, relasi dengan diri, relasi dengan sesama, dan relasi dengan alam. Wah, itu banyak sekali yang kemudian hal-hal yang kita sedang persiapkan. Relasi dengan Tuhan bukan cuma sekedar doktrin, ada doktrin-doktrin yang harus dipelajari, tetapi bagaimana kemudian kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Relasi dengan diri, bagaimana kita beres dengan luka-luka batin kita, bagaimana kemudian berhala-berhala dalam hidup kita itu disingkirkan. Bagaimana saya bertumbuh di dalam karakter-karakter saya. Relasi dengan sesama, bagaimana dengan keluarga, bagaimana saya kemudian mencari pacar, membangun relasi, mempersiapkan pernikahan, bagaimana kemudian relasi dengan masyarakat, relasi dengan alam, bagaimana saya dengan lingkungan hidup, bagaimana saya dengan pekerjaan, karena dengan alam itu menyangkut marketplace, tentang dunia kerja. Bagaimana saya hidup dengan dunia kerja saya, bagaimana kemudian saya di dalam 4 aspek itu, betul-betul saya menjadi serupa dengan Kristus. Ada hal yang sengaja yang perlu yang dipikirkan, yang dirancangkan, ya. Dan bukan cuma ketemuan 1 bulan 1 kali, bukan. Tapi minimal di dalam pemuritan yang disengaja ini adalah harus minimal 2 minggu 1 kali atau 1 bulan itu 2 kali. Minimal. Apa yang dikerjakan di dalam proses pemuritan? Yaitu mentoring. Tidak bisa dikasihkan cuma 1 arah, setelah udah dengar firman Tuhan selesai engkau. Enggak. Tapi ada mentoring orang-orang yang membimbing kita, yang bertumbuh bersama. Mentor itu adalah orang yang bertumbuh bersama-sama di dalam kehidupan. Ada orang-orang yang membimbing kita, berjalan di dalam pergumulan-pergumulan kita. Ada proses apa di dalam pemuritan? Yaitu apa? Itu meliputi setiap aspek kehidupan kita. Seringkali kemudian kita memisah-misahkan dunia ini, yang kudus itu cuma di gereja, kalau di luar gereja tidak kudus. Keliru, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pekerjaan kita adalah kudus, keluarga kita kudus, ya. Di gereja adalah kudus, kita hidup di masyarakat, itu adalah satu hal yang kudus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kemudian di dalam setiap aspek hidup kita itu kemudian kita disentuh, kita dibangun, kita bertumbuh. Bagaimana saya dengan keluarga, saya menemukan ada banyak orang yang melayani Tuhan, tapi sama anak-anak tidak peduli. Sangat menyedihkan. Saya pernah mendengarkan seorang anak yang papanya meninggal dunia. Seorang hamba Tuhan datang kemudian berkata menghibur anak itu. Bersyukur papamu itu seorang yang sangat baik. Hamba Tuhan ini ngomong sama si anak. Papamu begitu rajin, begitu mencintai keluarga, mencintai gereja. Dia sangat aktif di dalam gereja. Tetapi anaknya memberi jawaban yang sangat mengejutkan. Si anak berkata apa? Memang papa mencintai gereja, tetapi papa tidak mencintai anak-anak dan keluarganya. Kadang-kadang menyedihkan. Bahkan saya pernah menemukan orang-orang Kristen yang aktif melayani, itu kalau sama istri bisa pukul istrinya, bisa kasar sama istrinya. Orang-orang yang melayani bisa kejam sama anak-anaknya. Ini sebuah realita. Pemuritan itu harus meliputi semua aspek kehidupan. Proses pemuritan bukan cuma sekedar aspek kehidupan, tapi juga bertumbuh melalui kelompok kecil. Bapak Ibu, kenapa kok saya berkata kelompok kecil? Karena secara natural memang kita ini tidak bisa membangun relasi yang dalam dengan banyak orang. Kita hanya bisa membangun relasi yang dalam dengan beberapa orang saja. Ini sebuah penelitian yang jelas sekali. Kita tidak mampu membangun hubungan yang dalam dengan banyak orang. Tapi kita ini kapasitasnya membangun hubungan yang dalam, hubungan yang intim, hubungan yang dekat, hubungan yang saling mengasihi, itu hanya dengan sedikit orang. Ya kalau berteman, hehe banyak, itu banyak, kita bisa banyak. Tetapi bicara hubungan
Pemuritan bukan cuma hubungan cuma di permukaan, tetapi itu adalah bicara tentang hubungan yang dalam satu dengan yang lain. Dan itu tidak bisa dicapai dengan kelompok besar. Nah, sayangnya gereja-gereja itu kemudian terjebak di dalam kelompok besar, acara-acara yang jumlah orang yang datang jumlah besar. Jujur kalau kita lihat, kita bikin acara persekutuan, acara kebaktian, orang datang kemudian duduk, setelah itu kemudian apa? Pulang. Selesai acara mereka pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada relasi, kalaupun ada relasi kalau ada acara makan-makan, tapi kemudian tidak dalam. Cuma hanya saling sapa, ngobrol sana, ngobrol sini. Padahal pemuritan harus terjadi di dalam relasi yang dalam. Maka kalau ini terjadi 4 hal aspek, 4 proses ini, intentionally dengan sengaja, yang kedua dengan mentoring, yang ketiga seluruh aspek hidup, dan yang keempat di dalam kelompok kecil, maka yang terjadi unik sekali. Unik sekali yang terjadi. Ketika gereja-gereja mengerjakan ini, yang terjadi adalah apa? Maka nampak pertumbuhan yang semakin hari semakin serupa Kristus. Ada perubahan-perubahan yang nyata. Sifat-sifat karakter-karakter yang semakin hari semakin indah. Saya mendapati di dalam pelayanan saya, melalui kelompok-kelompok kecil muncul banyak pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh, pemimpin-pemimpin yang dewasa, itu justru melalui proses pemuritan. Dan kalau kita lihat di dalam proses pemuritan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu budgetnya nggak besar. Cuma sedia aqua, kalaupun mau ya sama-sama bawa makanan, kemudian makan bersama-sama, tidak menghabiskan budget gereja. Budget kecil, dampaknya luar biasa. Dan yang terjadi di dalam proses pemuritan adalah apa? Kemudian kita muncul sikap yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mengenal, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ini proses yang indah. Kalau ini terjadi, maka kemudian gereja menjadi sesuatu yang menarik sekali. Karena orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan orang sempurna, saya katakan bukan orang sempurna karena tidak ada yang sempurna. Tetapi orang-orang yang bertumbuh. Orang-orang yang bertumbuh, semakin nampak karakter-karakter yang indah, dan itu menjadi satu hal yang menyenangkan. Orang datang ke gereja, mau saya seringkali humor, itu ngomong orang datang ke gereja itu seperti jelangkung. Ya, kalau Bapak Ibu, anak-anak muda nonton itu pasti tahu tentang jelangkung. Yaitu motonya apa? Datang tak diundang, pulang tak diantar. Orang datang itu, datang nggak datang, orang nggak merasa kehadiran saya berarti di situ. Maka kita harus gereja mengerjakan ini, ya, proses pemuritan. Ketika terjadi proses pemuritan, terjadi orang saling mengenal, saling memperhatikan dengan dalam, saling mendoakan, bukannya saling gosipin satu dengan yang lain. Kadang-kadang saya begitu sedih, di dalam gereja gosip itu lebih cepat dari internet. Internet belum nyampe, itu berita sudah nyampe lebih dulu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perlu kita mengerjakan proses ini. Ini adalah amanat yang Tuhan mau menjadikan semua bangsa muridku yang apa? Yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Setelah jadi murid, maka kemudian seseorang yang menjadi murid Kristus, dia akan memuridkan orang lain. Dan orang yang sudah dimuridkan, dia akan memuridkan orang lain. Maka sehingga terjadilah kemudian pertumbuhan gereja yang luar biasa. Maka pertanyaan penting adalah, gereja kita ini selama ini menghasilkan apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, GKI Makassar usianya sudah, saya lupa ya, 27 tahun. Tahun ini 27 tahun. Pertanyaan saya adalah, kita gereja sudah menghasilkan apa? Apakah menghasilkan murid-murid Kristus? Ataukah cuma menghasilkan kegiatan-kegiatan? Di dalam gereja yang begitu banyak. Kalau kegiatannya dikurangi, maka kemudian terjadi orang marah dan sebagainya. Kok semakin mundur gereja? Saya pernah mengalami ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika ada program atau kegiatan yang tidak efektif kemudian dibuang, itu protes luar biasa. Gereja mengalami kemunduran, kemerosotan rohani. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah apa? Justru terlalu banyak kegiatan gereja justru tidak bisa bertumbuh. Karena proses yang gereja kerjakan cuma event, kegiatan, acara. Kita
tahun ini memasuki usia 27 tahun. Kemana gereja akan kita bawa? Kemana gereja akan kita bawa? Ini bukan cuma tugas hamba Tuhan, majelis, pengurus, bukan. Tapi semua kita umat Tuhan. Karena visi yang Tuhan berikan bukan cuma untuk hamba Tuhan, bukan cuma untuk majelis, bukan untuk pengurus, tapi setiap kita umat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menolong kami di dalam proses kami bertumbuh, Tuhan. Jujur kami harus akui, Tuhan, seringkali kami begitu lelah karena kami sudah terjebak dengan begitu banyak kegiatan yang ada di dalam gereja. Kami pandai, Tuhan, untuk membuat acara-acara yang besar. Kami pandai untuk membuat acara demi acara. Tetapi kami lupa satu hal yang Engkau mau. Kami lupa satu hal yang Engkau pentingkan, yaitu menjadikan murid Kristus. Karena itu tolong Tuhan, bukakan pikiran kami, bukakan hati kami umat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dan bersama-sama kami bergandengan tangan. Membawa gereja kami menjadi gereja yang memuridkan. Gereja yang sungguh-sungguh Tuhan, melakukan proses pemuridan bukan cuma menjadi sebuah slogan, tetapi betul-betul menjadi sesuatu derap langkah yang bersama-sama kami bergandengan tangan, Tuhan. Itu yang Engkau mau, Tuhan. Ajar kami untuk taat kepadamu. Karena itu pimpinlah kami, Tuhan, bimbinglah kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini ada cukup banyak warta yang perlu kita perhatikan. Untuk kebaktian umum, untuk bulan September kita masih mengadakannya secara live streaming dan jemaat dapat melihatnya di channel YouTube GKY Makassar. Untuk minggu depan, 27 September 2020, KU1 dan Redeemer Service akan dilayani oleh GI Novita Manik. Tema KU1, Iman dari Telinga, sedangkan tema Redeemer Service, When Anxiety Attacks. Untuk kebaktian doa, Rabu tanggal 23 September 2020, pukul 19.30 sampai pukul 20.00 WITA, kita akan mengadakan kebaktian doa secara live streaming. Jemaat dapat melihatnya di channel YouTube GKY Makassar. Mari kami mengundang jemaat untuk bersama-sama di hari Rabu kita berdoa di rumah masing-masing secara live streaming. Baptisan dewasa dan CD akan diadakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020 di 2 KU, ya, pukul 7.30 dan pukul 10 WITA. Kami mengharapkan para peserta katekisasi dapat segera melengkapi berkas-berkas yang harus diserahkan kepada tata usaha. Untuk kelas katekisasi periode yang kedua, itu akan segera dimulai juga pada hari Minggu 4 Oktober 2020 pukul 16.30 WITA. Ini untuk baptisan dan CD bulan Desember. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau CD atau ingin memperdalam doktrin Kristen dapat menghubungi staf tata usaha. Untuk Redeemer Talks akan diadakan Selasa 22 September 2020. Pukul 19.30 sampai pukul 21 WITA. Temanya menarik, friendzone, lempar kode, sembunyi hati. Pembicaranya Wahyu WP Pramudia. Mari bergabung dan menyaksikan acara Redeemer Talks ini yang akan diadakan melalui channel YouTube GKY. Channel YouTube Redeemer GKY, tanggal 22 September, hari Selasa. Perjamuan Kudus, ini sudah lama, kurang lebih 6 bulan ya kita tidak mengadakan perjamuan kudus. Kita GKY Makassar akan mengadakan perjamuan kudus secara live streaming, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tanggal 4 Oktober di ibadah KU1 pukul 7.30 dan ibadah
atau Redeemer Service pukul 10 WITA. Jadi nanti perjamuan kudus itu kita harus melakukannya tepat waktu. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau ikut 7.30 tetapi kemudian tidak mengikuti ibadah di 7.30, mau ikutnya di jam 9, itu tidak ada lagi untuk perjamuan kudusnya. Maka kita akan mengadakan secara live streaming bersama-sama pukul 7.30 dan live streaming bersama-sama pukul 10 pagi. Jemaat dapat segera mendaftarkan diri bagi jemaat-jemaat yang ingin ikut perjamuan kudus, dan untuk detail-detail pelaksanaan perjamuan kudus, cara pendaftaran, jemaat dapat melihatnya melalui file PDF yang akan dibagikan melalui e-warta gereja kita ataupun melalui grup perwilayahan. Untuk berita kelahiran, telah lahir Freya Jocelyn Wu, putri pertama dari Bapak Hartono dan Ibu Yenting, lahir pada hari Selasa 15 September 2020. Juga telah lahir Gianele Ceset Gosali, putri pertama dari Bapak Alex Gosali dan Ibu Rita Tansil, lahir pada hari Rabu 16 September 2020. Kami mengucapkan selamat ya kepada keluarga yang berbahagia, Bapak Hartono dan Ibu Yenting, maupun Bapak Alex Gosali dan Ibu Rita Tansil. Tuhan memberkati kalian. IPK Makassar berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Kami telah membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2021-2022, mulai tanggal 5 September sampai 5 Oktober 2020. Bapak Ibu dapat mengakses untuk pendaftaran ini melalui link PSB, ya, nanti itu dapat lihat di warta. Ada diskon khusus ya kalau Bapak Ibu mendaftarkan pada tanggal 5 September sampai 5 Oktober 2020, maka kami telah menyediakan harga pembayaran uang sumbangan atau USUM yang menarik ya. Juga cara pembayaran yang lebih mudah. Karena itu mari Bapak Ibu segera daftarkan anak-anak kita ke IPK. Bapak Ibu dapat juga menghubungi kantor tata usaha IPK. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada liturgis untuk dapat memimpin pujian dan persembahan. Mari saat ini kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Sambil persembahan kita berikan, kita naikkan pujian, serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, ia teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu, serahkan kepadanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi. Padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Serahkan yang terbaik padanya, karena besarlah kasih-Nya bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan bait yang ketiga.
serahkan yang terbaik padanya. Amat besar kasih-Nya, bagimu Ia disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungut, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan hatimu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Allah yang senantiasa baik dalam hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu, kami memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Kiranya persembahan kami bukan hanya sekadar materi yang kami Tuhan, tetapi kami persembahkan hati kami, tubuh kami, jiwa kami, seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau. Dan kiranya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.